Namun kenyataannya, ini semua merupakan bukti-bukti dari jati diri manusia itu sendiri. Ketika ada seseorang yang membangkitkan orang mati, membuat seseorang hidup kembali, ini bukan sesuatu yang kita akan lihat setiap hari. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Program yang akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita suatu jalan kepada keselamatan. Saat ini kita akan memasuki rangkaian pembelajaran tentang Injil, yaitu Kitab Yohanes. Bersama dengan saya juga ada Pak Yohanes yang akan menyampaikan penjelasannya sekitar Kitab Yohanes pasal yang ke-5 dalam sebuah topik, yaitu sebagaimana Bapa demikian juga anak. Saudara, jikalau saudara memiliki masalah dalam memahami siapakah Allah itu dan bagaimana Ia bekerja, maka inilah kesempatan untuk mengenalnya. Kita perlu mengakhiri segala mitos dan pendapat yang tidak berguna, yang memberikan gambaran bagaimana kita bisa sampai kepada Allah. Yesus memberikan kepada kita sebuah argumen yang kuat, yang berkata bahwa Ia adalah satu-satunya jalan. Mengapa kita membuatnya susah jika bisa dipermudah? Iman dalam Yesuslah yang sebenarnya kita perlukan. Kita sudah sampai pada awal dari pasal 5. Kita akan melihat bahwa Yesus naik ke Yerusalem untuk sebuah perayaan agama Yahudi. Kita tidak tahu pasti perayaan yang manakah ini. Umumnya dalam Injil Yohanes, kita akan melihat bahwa yang diperhatikan adalah perayaan Paskah yang membuat kita yakin bahwa pelayanan Yesus di dunia ini adalah sekitar 3 tahun. Bisa jadi perayaan yang terjadi saat ini adalah perayaan Pantekosta, atau mungkin ini merupakan perayaan Paskah. Namun kita tidak tahu secara pasti karena tidak ada penjelasan yang khusus terkait dengan hal ini. Terlepas dari perayaan yang mana, ini merupakan perayaan yang wajib bagi orang Yahudi. Bisa jadi ini merupakan perayaan Sukkot. Dengan kata lain, ini merupakan perayaan Pondok Daun. Saudara, kini Yesus berada di Yerusalem. Firman Tuhan berkata bahwa Ia berada di dekat pintu gerbang domba, yang dalam bahasa Aram disebut Betesda. Di sana terdapat 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Firman Tuhan berkata lagi, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang dahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, dan apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lama sakitnya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tuhan, jawab orang sakit itu kepadanya, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilanya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan, karena hal ini akan membantu kita agar mengerti apa yang terjadi dalam kisah selanjutnya. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk.
orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini segala sesuatunya akan menjadi semakin membingungkan. Orang Yahudi menjadi marah kepada Yesus oleh karena apa yang diperbuatnya dilakukan pada hari Sabat, yaitu menyembuhkan orang. Sebenarnya jika kita memperhatikan dalam hukum Taurat itu sendiri, tidak ada hukum yang melarang setiap orang untuk menyembuhkan pada hari Sabat. Namun oleh karena tradisi keagamaan mereka, khususnya orang Farisi, peraturan itu menjadi jauh lebih kolot oleh karena penafsiran yang mereka lakukan atas hukum Taurat tersebut. Dan ini terjadi sedemikian rupa sehingga mereka dikuasai oleh legalisme yang merugikan. Dan dari sini juga mereka mulai menganiaya Yesus. Yesus kini akan memberikan jawaban kepada mereka, katanya, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara, penting sekali bagi kita memahami hal ini. Kita akan melihat bagaimana Yesus mengidentifikasikan dirinya sama dengan Bapa. Injil Yohanes tidak menunggu lama untuk mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus berkata Bapakku, ia membuat hal ini jelas sekali kepada semua orang bahwa ia memiliki hubungan yang spesial dengan Bapa, bahwa ia memiliki sifat yang sama dengan Bapa, dan orang Yahudi segera mengerti bahwa ia menyamakan dirinya dengan Allah. Dan sebenarnya saudara, alasan mengapa ia memiliki semua otoritas untuk melakukan apa yang ia perbuat adalah karena firman Tuhan kemudian berkata bahwa ia meniadakan hari Sabat berdasarkan sudut pandang orang Yahudi. Kemudian Yesus menyatakan sebuah kebenaran yang luar biasa yang disoroti dalam sepanjang Injil Yohanes. Apa itu? Sebagaimana Bapa, demikian juga Anak. Dan kita akan melihat hal ini semakin jelas saat kita melihat kelanjutan dari pasal 5 ini. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya." Saudara, mari kita perhatikan. Para kaum agamawan ini, kaum legalis ini, mereka menjadi marah ketika mereka mendengarkan hal ini. Mereka mendengar dari bibir Yesus sendiri bahwa anak memberikan hidup kepada siapa saja yang dikehendakinya. Bagaimana bisa seseorang melihat Yesus sekedar sebagai seorang nabi dan tidak mengerti hubungannya dengan Allah Bapa? Tidak mungkin ya jika kita melihatnya dari sudut pandang Injil. Terlebih lagi jika kita melihat Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Mari kita ulang frase ini sekali lagi. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yesus membuat sebuah hubungan yang langsung dan absolut. Dan tentu ini mengakibatkan kaum agamawan yang tradisional pada saat itu menjadi marah kepadanya. Yesus mengatakan kepada mereka, sebagaimana Bapa, demikian juga anak. Yesus adalah Allah, Sang Anak, yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ia memiliki sifat yang sama dengan Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Saudara, sekali lagi Yesus membuat hal ini semakin jelas, bahwa ia memiliki otoritas yang telah diberikan kepadanya oleh Bapa. Sehingga jelas sekali di sini bahwa ia sangat mirip atau sangat sama dengan Bapa. Jadi,
Ia kemudian berkata tentang kebangkitannya. Katanya, janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara, misi dari Yesus jelas sekali merupakan misi dari Bapa. Dan tidak sulit bagi kita berkata demikian. Dan ayat 31 dan seterusnya, Yesus akan menunjukkan kepada kita dari manakah sebenarnya otoritas yang Dia miliki ini. Ia memiliki sebuah hubungan yang berbeda dengan Bapa, sehingga kita dapat melihat bahwa sebagaimana Bapa, demikian juga Anak. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Yohanes adalah yang pertama yang memberikan kesaksian bahwa akulah yang diutus oleh Bapa. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Demikian dikatakan di dalam ayat 36. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Saudara, kini Yesus menunjukkan sebuah mujizat yang luar biasa dengan menyembuhkan seseorang. Yesus membangkitkan kembali orang yang sudah mati dalam kehidupannya. Yesus menunjukkan bahwa kuasa yang ia miliki tidak ada tandingannya dan bahwa ia berasal dari Sang Bapa. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Bersamaan dengan kesaksian yang diberikan oleh Yohanes, bersamaan dengan kesaksian dari Alkitab, yaitu kesaksian yang diberikan oleh Allah itu sendiri, yaitu dalam Perjanjian Lama atau tanah. Firman ilahi itu sendiri memberikan kesaksian tentang Yesus melalui banyak nubuatan. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Beberapa banyak nabi palsu yang telah datang dan mereka mendengarkannya. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Alasan mengapa banyak orang menolak Yesus adalah bukan karena ketulusan hati mereka, namun karena mereka mencari pujian bagi diri mereka sendiri. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Jadi Musa, jelas sekali di sini ya, merupakan orang keempat yang akan memberikan kesaksian bahwa Yesus berasal dari Sang Bapa. Yesus pun akan mengakhiri hal ini dengan sebuah argumen yang kuat, yaitu sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Luar biasa. Yang Yesus nyatakan adalah bahwa ia menyatakan dirinya sebagai Sang Anak Bapa, yang sama dengan Allah itu sendiri, yang merupakan seseorang yang diutus oleh Allah, dan benar bahwa ia merupakan anak Allah. Pada dasarnya, saudara, apa yang kita lihat dari pasal 5 ini adalah hubungan antara Allah Bapa dan Allah Anak. Hubungan antara Allah dengan Yesus. Jadi benar sekali bahwa sebagaimana Bapa, demikian juga Anak. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian kisah Injil Yohanes pasal yang kelima, yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik sebagaimana Bapa, demikian juga Anak. Saudara pendengar yang terkasih, setelah kita mendengarkan dengan seksama pemaparan dari pasal yang kelima,
Injil Yohanes ini, maka saatnya bagi kita untuk beranjak kepada bagian tanya jawab mengenai beberapa pertanyaan kepada Pak Yohanes. Pak Yohanes, berkaitan dengan cerita malaikat yang turun dan mengguncangkan air dalam kolam yang disebut ini, apakah ini merupakan cerita yang benar-benar ada? Dapatkah Bapak menjelaskan lebih lagi kepada kami? Pak Oti, ini merupakan sesuatu yang dikatakan oleh Alkitab, namun demikian penting sekali untuk kita memperjelas beberapa detail yang ada di sini. Pertama-tama ada beberapa ayat dalam Perjanjian Baru yang tidak muncul dalam manuskrip yang lebih tua dalam kitab suci. Dan di sini kita mendapatinya. Bagian ini tidak muncul dalam manuskrip yang tua, tentu ini membuat beberapa ahli beranggapan bahwa ini tidak pernah menjadi bagian dari teks aslinya. Jadi ini menjadi bagian Alkitab yang kontroversial. Dari pembahasan ini, jika kita memperhatikan dengan teliti mengenai teks ini, saya tahu bahwa para pendengar sekalian akan berpikir, jadi bagaimana sekarang kita berurusan dengan hal ini? Saya membuka Alkitab saya dan ayat ini, atau bahkan jika kita melihat pada catatan kaki yang berkaitan dengan ayat ini, Allah memang mengizinkan hal ini terjadi. Dan kita tidak bisa meragukan hal ini lagi. Jadi sekarang, mari kita memperhatikan apa yang dikatakan ayat ini pada waktu itu. Sebenarnya, di sana tidak dikatakan bahwa malaikat itu turun. Ini bukan yang dikatakan Yohanes. Ini merupakan suatu narasi mengenai apa yang orang-orang percayai pada waktu itu. Ya, banyak bagian dalam Alkitab menggambarkan realiti yang terjadi. Namun hal-hal ini bukan merupakan teks normatif. Dan tidak juga dikatakan bahwa ini merupakan sebuah fakta. Namun ini merupakan pendapat orang pada waktu itu bahwa malaikat Allah akan turun dan menggoncangkan air tersebut. Jadi ini merupakan pendapat yang belum tentu kebenarannya. Ini merupakan bagian kisah dari mereka yang mempercayai hal tersebut. Jadi sekarang Pak Yohanes, bagaimana penyembuhan dari orang lumpuh ini terjadi? Apakah ia memiliki iman? Karena kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-14, ada sebuah indikasi bahwa masalahnya ini berkaitan dengan dosanya. Apakah begitu? Waduh, pertanyaan ini tidak sesimpel itu, Pak Oti. Kita membaca bagian ini, kita akan melihat bahwa Yesus berkata kepada orang yang lumpuh ini untuk mengangkat tilamnya dan berjalan. Kita dapat melihat di sini bahwa orang tersebut mentaatinya. Jadi masalah yang terjadi seringkali adalah kita membayangkan bahwa iman merupakan sesuatu yang abstrak dari dalam hati, yaitu sebuah keinginan. Namun di dalam sudut pandang Alkitabiah, iman merupakan suatu tindakan atas kepercayaan, yaitu apa? Suatu perbuatan, sesuatu yang dilakukan. Ketika orang ini mempercayai Yesus, ia percaya. Jika dia tidak percaya, tentu dia tidak akan mentaatinya. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa orang ini tidak memiliki iman. Dalam ayat 14, ketika Yesus memperingatkan orang tersebut untuk tidak berbuat dosa lagi, atau sesuatu yang lebih buruk akan menimpanya, kita tahu bahwa beberapa kelemahan dapat merupakan akibat langsung dari dosa. Sedangkan dalam beberapa kasus lainnya, ini tidak ada kaitannya dengan dosa. Nah, di sini kita tidak bisa yakin apa yang menjadi masalahnya. Bisa saja masalah yang dia alami ini ada kaitannya dengan dosa. Dan Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Namun sangatlah mungkin ya bahwa Yesus mencoba untuk mengatakan sesuatu yang berbeda di sini. Apakah engkau sedemikian pedulinya dengan penyakitmu? Sebenarnya yang perlu engkau pedulikan terlebih lagi adalah apa? Dosamu. Oleh karena itu jangan berbuat dosa lagi, karena yang akan menimpa bisa merupakan sesuatu yang lebih buruk dari ini. Mungkin sekali bahwa ini yang Yohanes hendak sampaikan dari ayat ini. Lalu, apa yang terjadi dengan mukjizat yang dilakukan pada hari Sabat? Bagaimana kita memahami makna Sabat dalam konteks ini? Sepertinya Yesus juga mengindahkan hari Sabat, Pak Yohanes. Dan apa kaitan hal ini dengan waktu dan tempat pada waktu itu? Pak Oti, ini merupakan salah satu pertanyaan yang sulit yang kita miliki di sini dan sebenarnya tidak mudah untuk kita berurusan dengan hal ini. Beberapa ahli percaya bahwa Yesus memang jelas sekali meniadakan hukum hari Sabat. Dengan kata lain, hukum mengenai hari Sabat adalah sesuatu hal, sementara Yesus mengatakan sesuatu yang lain. Sehingga dengan cara demikian, ia membuktikan otoritasnya. Namun kita tidak boleh memahami hal ini dengan cara yang demikian. Mengapa? Karena Yesus jelas menghormati hari Sabat.
Nah, secara umum, sebagaimana kita juga bisa lihat di sepanjang Injil, kalau kita membacanya ya, kemungkinan besar Yesus dianggap meniadakan hari Sabat berdasarkan sudut pandang orang Farisi yang sebenarnya tidak memahami kitab suci dan gagasan mengenai Sabat yang Allah telah tetapkan sendiri. Orang ini mengubah hari Sabat menjadi sesuatu yang legalis, yaitu menjadikan sesuatu yang lebih dari apa yang sebenarnya. Sabat sendiri kita pahami sesuatu yang sudah ada lama sebelum hukum Taurat itu sendiri ada. Kita dapat melihat adanya gagasan mengenai hari Sabat di mana? Ya betul, dalam penciptaan. Jadi sekarang masalahnya adalah Sabat yang kebanyakan orang Kristen di sepanjang sejarah telah menjadikan hari Sabat itu menjadi sesuatu yang lebih dari yang sepatutnya. Dengan apa? Menjadikannya sesuatu yang sangat penting, sangat inti, bahkan sampai kepada titik di mana hal ini diperlukan supaya kita mendapatkan keselamatan. Dan cara pandang semacam ini merupakan cara pandang yang salah. Berdasarkan tradisi Kristen, jika kita melihat dari sisi sejarah, beberapa kelompok memutuskan untuk menjaga prinsip Sabat tanpa perlunya Sabat secara literal. Dan beberapa kelompok sebagai contoh menganggap hari Minggu sebagai Sabat bagi orang Kristen. Jadi ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat luas dan tentu perlu kita tuh memiliki fleksibilitas ya. Ketika kita sampai kepada hal ini, kita tidak boleh meniadakan prinsip Sabat. Namun kita harus juga menjaga diri kita supaya kita tidak terjatuh ke dalam sebuah legalitas. Yesus menyatakan bahwa alasan hari Sabat lebih penting dari sekedar ketaatan yang literal. Mengenai hal ini, ketika hal ini disalah mengerti. Jadi supaya lebih jelas lagi, harus kita memahami dari sudut pandang yang memang diinginkan dijelaskan di dalam Injil Yohanes ini. Kemudian kita perhatikan pada saat kita membaca Yohanes pasal yang kelima ini, tentu kita kagum dengan apa yang Yesus lakukan. Mari kita berpikir mengenai orang Yahudi pada waktu itu. Bukankah Yesus menuntut banyak dari mereka, yaitu menuntut mereka untuk percaya bahwa Ia adalah anak Allah? Maksud saya, Pak Yohanes, jika saat ini orang masih kesulitan untuk memahami hal ini, bagaimana dengan orang-orang pada zaman dulu? Pak Oti, ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat relevan karena jika kita berhenti sejenak dan berpikir dalam kaitannya kita sebagai manusia, ini merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dihadapi oleh orang Yahudi pada waktu itu. Mengapa? Karena mereka tahu sangat baik bahwa dalam kitab Ulangan berkata, jika seseorang yang datang kepadamu dan menyuruhmu untuk menyembah ilah lain, maka janganlah kamu melakukan hal itu. Engkau haruslah menentang sikap yang seperti ini dan menentang hal ini. Jadi tiba-tiba seseorang mengatakan bahwa ia merupakan seseorang yang ilahi. Tentu ini merupakan sesuatu yang membingungkan dan susah untuk dihadapi. Dan apa yang terjadi di sini? Kita akan melihat bahwa dalam kitab suci, dengan kesaksian orang lain seperti Yohanes Pembaptis, dan khususnya mujizat yang dibuatnya, ini semua menunjukkan siapakah dia sesungguhnya. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa orang Yahudi tersebut nyata-nyata bersalah. Gagasan mengenai siapakah Yesus itu sebenarnya merupakan sesuatu yang sulit untuk kita mengerti, namun kenyataannya, ini semua merupakan bukti-bukti dari karakteristik manusia itu sendiri. Nah, ketika ada seseorang yang membangkitkan orang mati, membuat seseorang hidup kembali, ini bukan sesuatu yang kita akan lihat setiap harinya kan? Ketika hal ini terjadi, penting sekali untuk kita memiliki suatu sikap tanpa prejudis, prasangka-prasangka, pemikiran-pemikiran yang mungkin kita hanya pikir sendiri dan mencoba melihat kebenaran itu sendiri. Jadi dalam hal ini Yesus tidak hanya meneguhkan, namun ia juga menyatakan dan membuktikan mengenai kesaksiannya, mengenai dirinya sendiri. Kemudian pada saat kita berbicara mengenai membangkitkan orang mati, apakah orang Yahudi juga percaya akan kebangkitan? Sebagaimana dikatakan di sini dalam ayat yang ke-29, Yohanes pasal yang kelima. Jadi tidak bisa kita sangkali lagi Pak Oti, bahwa orang Yahudi ini percaya akan kebangkitan meskipun ya dalam perjanjian lama, dalam bagian yang lebih terdahulu tidak begitu jelas. Namun kita bisa melihatnya dengan jelas sekali dalam kitab Daniel. Oleh karena itu kebangkitan ini merupakan sesuatu yang dipercayai oleh orang Yahudi pada waktu itu. Dan dengan demikian, ayat 29 ini merupakan sebuah referensi mengenai kebangkitan yang akan terjadi pada akhir zaman
yaitu kebangkitan pada masa eskatologi, yang akan terjadi ketika kita berhadapan muka dengan muka di hadapan Allah, dibangkitkan dan akan melihat realita mengenai kehidupan kekal, serta dihakimi oleh Allah. Pak Yohanes, pada pasal yang kelima kitab Yohanes ini diakhiri dengan berbicara mengenai Musa, yaitu mengenai apa yang ia tulis mengenai Kristus. Bagian yang manakah ini, Pak Yohanes? Jadi mari kita mempertimbangkan hal ini dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Dikatakan di sana bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Seorang nabi yang sama seperti Musa akan datang dan mereka harus mendengarkan kepadanya. Yesus merupakan nabi yang dimaksudkan dalam pasal ini. Baiklah para pendengar, jadi dengan demikian, mari kita dengarkan bersama-sama sebuah kesimpulan akhir dari pelajaran kita kali ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari bersama Yohanes pasal 5. Tema kita hari ini adalah sebagaimana Bapa, demikian juga anak. Kita telah membaca bagaimana Yesus bertindak dengan tegas dan jelas. Ia jelas sekali berbicara tentang siapakah dia sebenarnya. Ia mengaku bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Jadi pendengar yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan penekanan yang sangat jelas. Dan tentu ini merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita banyak mendengar orang berbicara. Dan sebagaimana kita semua ketahui, mereka berkata bahwa banyak cara untuk kita sampai kepada Allah. Namun kebenaran yang disampaikan Yesus adalah bahwa tidak seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui Sang Anak, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Apakah saudara ingin mengetahui lebih lagi mengenai kehidupan dan pengajaran Yesus? Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran tentang apa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.